Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jis Reja Pratama dengan NIM 1402180204 dari kelas LK4207. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya yang berjudul Sistem dan Prosedur Penerbitan SP2D pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Nah, yang pertama, profil dinas instansi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Bina Marga dan Pengairan merupakan bagian dari pekerjaan umum. Istilah pekerjaan umum adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu openbaar werken, yang pada zaman Belanda disebut Westertijd-werken. Kedudukan dan struktur Dinas Bina Marga dan Pengairan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, lingkup kebinamargaan, dan sumber daya air. Lalu di sini ada logo dinas instansi. Nah, yang pertama adalah baling-baling. Nah, baling-baling ini menggambarkan dinamika pedaun tiga yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus, menggambarkan stabilitas secara keseluruhan, dan menggambarkan dinamika yang stabil dan stabilitas yang dinamis. Lalu warna. Warna kuning sebagai warna dasar melambangkan keagungan yang mengandung arti ketuhanan yang Maha Esa, kedewasaan, dan kemakmuran. Sedangkan warna biru kehitam-hitaman mengandung arti keadilan sosial, keteguhan hati, kesetiaan pada tugas, dan ketegasan bertindak. Lalu warna yang berbentuk dari warna dasar dan lukisan baling-baling membentuk huruf PU atau pekerjaan umum. Lalu sini ada visi misi Dinas Pekerjaan Umum. Yang pertama adalah visi. Nah, visinya itu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya itu ada 5 poin. Yang poin pertama adalah meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kota dan mobilitas warga kota, khususnya warga kota Bandung. Lalu yang kedua adalah membangun jalan, trotoar, dan drainase jalan kota dengan struktur yang berkualitas dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Yang ketiga, menata sungai sebagai sistem drainase alami, pengendali banjir, dan bagian muka pembangunan kota atau disebut dengan river front city. Lalu poin keempat adalah mengembangkan sistem penerangan jalan umum Kota Bandung yang hemat energi, ramah lingkungan, dan berestetika. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan. Nah, lalu sini ada tugas pokok dan fungsi. Nah, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum ini diatur pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung. Lalu ada juga di Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi. Nah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, lingkup kebinamargaan, dan sumber daya air. Lalu di sini ada fungsinya. Nah, fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini ada empat, yaitu yang pertama merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air. Lalu yang kedua melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan, dan pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air. Lalu yang ketiga adalah pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai bidang tugasnya. Nah, lalu sini ada struktur organisasi. Nah, dinas dinas Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini dikepalai oleh kepala dinas yang membawahi bidang jalan dan jembatan, bidang penerangan jalan umum atau disebut dengan PJU, sekretariat, dan bidang sumber daya air, sumber daya atau disebut juga dengan SDA.
Nah, bidang jalan dan jembatan ini membawahi 3 seksi. Yang pertama adalah seksi perencanaan jalan dan jembatan, seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dan yang ketiga adalah seksi pengendalian dan pemanfaatan jalan dan jembatan. Lalu selanjutnya adalah ada bidang penerangan jalan umum atau disebut dengan PJU. Nah, bidang ini membawahi 3 seksi juga. Yang pertama adalah seksi perencanaan penerangan jalan umum, lalu seksi pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan jalan umum, dan yang ketiga adalah seksi pengendalian dan pemanfaatan penerangan jalan umum. Nah, lalu ada sekretariat. Nah, sekretariat ini membawahi dua subbagian. Yang pertama adalah subbagian umum kepegawaian data dan informasi dan subbagian program dan keuangan. Nah, subbagian umum kepegawaian data dan informasi ini membawahi juga bidang sumber daya air. Nah, bidang sumber daya air ini membawahi 3 seksi. Yang pertama adalah seksi perencanaan sumber daya air, seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, dan yang terakhir adalah seksi pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air. Lalu, kepala dinas juga langsung membawahi UPT, unit pelaksanaan tugas. Nah, lalu selanjutnya adalah rencana strategis. Nah, dinas ini berbeda dengan perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta itu ada yang namanya rencana perusahaan, sedangkan di dinas pemerintahan disebutnya dengan rencana strategis. Nah, tabel ini penulis dapat dari Renstra tahun 2019 sampai 2003. Jadi Dinas Pekerjaan Kota Bandung ini memiliki tujuan, yaitu meningkatkan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas. Nah, sasarannya itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta penataan sungai. Yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan penyediaan pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kota secara merata. Nah, untuk sasaran yang pertama, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta penataan sungai, memiliki indikator, yaitu lama genangan yang tertangani pada titik genangan. Nah, misalnya pada tahun 2019, lama genangan air yang tertangani pada titik genangan itu sampai surut itu harus memakan waktu 100 menit. Nah, setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ingin genangan itu cepat eh, cepat surut. Nah, jadi pada tahun 2019 misalnya 100 menit, lalu pada tahun 2020 menjadi hanya 80 menit, pada tahun 2021 menjadi 60 menit, pada tahun 2002 hanya menjadi 40 menit, dan pada tahun 2023 menjadi semakin singkat menjadi hanya 30 menit saja. Lalu untuk sasaran yang kedua, yaitu meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata, ini memiliki 2 indikator. Yang pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Nah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini ingin proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ini sebesar 79% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum diketahui. Nah, lalu untuk indikator yang kedua adalah persentase panjang jalan dalam kondisi yang mantap. Nah, kondisi jalanan yang mantap ini contohnya jalan yang tidak berlubang, terus pokoknya benar-benar bagus sekali. Nah, pada tahun 2019 tidak ditemukan data, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2023 ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ingin presentasi panjang jalan dalam kondisi mantap itu semakin meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 94%, pada tahun 2021 95%, pada tahun 2022 96%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 97%. Nah, lalu yang terakhir ada meningkatkan penyediaan pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kota secara merata. Nah, indikatornya itu jumlah PJU dalam kondisi baik. Nah, pada indikator yang satu ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ingin setiap tahunnya itu PJU itu dalam kondisi baik semuanya. Ya, jadi pada tahun 2019 ada 22.500 titik yang kondisi bagus. Nah, tahun-tahun berikutnya juga
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ingin PJU-nya itu tetap bagus, tidak ada yang turun. Lalu selanjutnya adalah aspek manajemen. Nah, selama melaksanakan magang, penulis dapat menemukan beberapa aspek manajemen, yaitu ada 4 aspek manajemen. Yang pertama adalah aspek produksi, aspek keuangan, aspek pemasaran, dan aspek SDM. Nah, lalu di sini ada yang pertama adalah aspek produksi. Nah, Dinas Pekerjaan Kota Bandung ini menghasilkan jasa berupa pembangunan serta pemeliharaan fasilitas umum. Di antaranya adalah jembatan umum, penerangan jalan umum, penataan sungai, flyover, jalan raya, jalan trotoar, dan lainnya. Dan lainnya ini contohnya seperti apa? Gorong-gorong, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, guna menunjang pelaksanaan program kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, maka dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, maka diharapkan terjadi peningkatan output yang dihasilkan oleh instansi, serta melakukan dan meningkatkan kualitas bidang keuangan dan pencatatan akuntansi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Nah, di sini ada informasi keuangan. Nah, total alokasi anggaran urusan pekerjaan umum bidang kebinamargaan dan pengairan pada periode tahun 2014 sampai 2018 adalah sebesar 3 triliun 634 miliar 759 juta 311.894.000 dan dapat terrealisasikan sebesar 2 triliun 459.993.993.407.000 dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 67,55%. Anggaran digunakan untuk melaksanakan 8 program yang dilaksanakan oleh DPU, yaitu yang pertama adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitas atau pemeliharaan jalan dan jembatan, program pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong, program rehabilitas saluran drainase dan gorong-gorong, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya lainnya, program pengendalian banjir dan program penerangan jalan umum pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2018, seiring dengan perubahan nomenklatur pada tahun 2017 lalu, DPU merampingkan program menjadi 3 yang asalnya jadi 8, yaitu yang pertama adalah program perencanaan pekerjaan umum, program pembangunan pekerjaan umum, dan program pemeliharaan pekerjaan umum. Lalu di sini ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini adalah cara agar Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dapat memberikan informasi-informasi kepada masyarakat seperti profil dinas, laporan keuangan, kegiatan yang dilakukan dan sebagainya. Nah, aspek pemasaran ini sangat penting dikarenakan aspek pemasaran ini berfungsi agar masyarakat tahu apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Nah, semakin transparan informasi-informasi yang diberikan dinas kepada masyarakat itu semakin baik. Nah, Dinas Pekerjaan Kota Bandung ini memiliki 3 sosial media. Yang pertama adalah IG, ya, Facebook, dan Twitter. Nah, untuk IG ini memiliki alamat yaitu www.instagram.com _DPU Kota Bandung _. Lalu untuk Facebook ini www.facebook.com _DPU Kota Bandung. Dan yang Twitter juga twitter.com _DPU Kota Bandung. Nah, untuk melihat laporan keuangan Dinas Pekerjaan Kota Bandung dapat diakses pada ppid.bandung.go.id. Nah, di sini ada aspek SDM atau aspek sumber daya manusia. Nah, dapat kita lihat pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini berasal dari tingkat pendidikan yang macam-macam. Nah, kecuali untuk S3. S3 ini berjumlah 0. Nah, untuk S2
memiliki jumlah pegawai sejumlah 17. Untuk S1 ada 88 pegawai, untuk D3 ada 10 pegawai, dan untuk SMA adalah 166 dan pegawai, dan ini adalah tingkat pendidikan yang paling banyak, yaitu berjumlah 49,6%. Lalu untuk SMP ada 38 pegawai, untuk SD ada 17 pegawai. Nah, untuk kategori jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki dengan jumlah total 285 orang, sedangkan untuk perempuan ada 50 orang. Nah, jumlah total keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yaitu sebanyak 335 pegawai. Nah, lalu di sini ada lingkup unit kerja praktik. Nah, penulis ini ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, Subbagian Keuangan, yang berlokasi di Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor telepon 022 727 8805 atau 022 727 8853, dengan email dbmp-kota-bandung@gmail.com. Nah, lalu di sini ada pelaksanaan magang. Nah, dikarenakan pada saat pelaksanaan magang sedang terjadi pandemi, dan khususnya di bagian keuangan itu ada yang terkena COVID-19. Ya, jadi penulis melakukan magangnya itu dari rumah atau bisa juga disebut dengan work from home. Nah, pelaksanaan magang ini dilakukan dari tanggal 12 Juli 2021 hingga 25 Agustus 2021. Nah, dilakukan dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, lalu kita masuk ke kajian teoritis. Yang pertama adalah sistem. Menurut Mulyani, tahun 2016 menyatakan bahwa sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Mulyadi, tahun 2013 mengatakan bahwa sistem ialah sebuah jaringan prosedur yang dibentuk berdasarkan pola yang terpadu guna melakukan aktivitas pokok perusahaan. Lalu prosedur. Menurut Mulyadi, tahun 2015, prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang menerangkan apa, siapa, kapan, dan bagaimana urutan kegiatan tersebut dilakukan, yang berguna untuk menjamin penanganan atas transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Lalu di sini ada gaji. Menurut Mulyadi, tahun 2016, gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau disebut buruh. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, dan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya ada tunjangan. Nah, menurut Hasibuan tahun 2016 mengemukakan bahwa tunjangan adalah imbalan tidak langsung yang diberikan kepada seorang karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaannya di perusahaannya. Sedangkan menurut Mangkunegara tahun 2014 mengatakan bahwa tunjangan adalah nilai keuangan langsung untuk karyawan yang secara cepat dapat ditentukan. Nah, lalu ada SP2D. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 82 PMK 05 tahun 2007, surat pencairan dana atau yang disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa BUN pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja negara berdasarkan SPM. Nah, di sini lalu ada selanjutnya ketentuan SP2D. Nah, menurut peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan nomor per 30 PBB 2014, ketentuan SP2D adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah dapat dicairkan pada bank yang telah ditunjuk, lalu bukan alat pembayaran. Lalu yang ketiga ada dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta melebihi 500 juta hingga tidak terbatas. Harus mengajukan
SPM 5 hari sebelum permintaan penerbitan SP2D. Lalu yang kedua adalah didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang keempat ada diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima untuk SPM gaji, sedangkan untuk SPM non gaji diterbitkan paling lambat 1 hari 1 jam. Lalu yang kelima adalah dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPM diterima. Nah, lalu di sini ada aktivitas penugasan. Nah, selama 30 hari kegiatan praktik kerja, penulis telah melakukan berbagai macam tugas yang diberikan oleh pembimbing. Pada hari pertama, penulis melakukan perkenalan mengenai lingkungan tempat penulis melakukan kerja praktik dan perkenalan dengan pegawai yang ada pada subbagian keuangan. Lalu hari-hari berikutnya, penulis diberikan beberapa tugas seperti mencatat informasi dan mempelajari dokumen-dokumen keuangan seperti dokumen SPM, SPP, refocusing, dan SP2D. Lalu mempelajari jenis-jenis tunjangan dan gaji, memeriksa daftar golongan pegawai, memeriksa dan menghitung total jumlah anggaran pada dokumen refocusing, serta memeriksa dan menghitung rekapitulasi gaji induk. Nah, lalu sini ada relevansi teori. Nah, berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per 30 PB 2014 SP2D dapat dicairkan pada bank yang ditunjuk. Nah, di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini, bank yang ditunjuk adalah Bank BJB atau kepanjangannya itu adalah Bank Jabar Banten. Nah, lalu yang kedua adalah berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per 30 PB 2014 SP2D bukanlah alat pembayaran. Nah, di Dinas Pekerjaan Umum ini SP2D bukanlah alat pembayaran, melainkan untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per 30 PB 2014 SP2D pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah didukung dengan dokumen SPM yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190 PMK 05 2012 tentang cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, jadi SP2D di Dinas Pekerjaan Kota Bandung ini telah didukung dengan dokumen SPM yang sesuai dengan peraturan. Nah, lalu di sini ada permasalahan. Yang pertama adalah SKPD. Nah, saya akan menjelaskan kepanjangannya dulu. Yang pertama ada SKPD. Nah, SKPD ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Bendahara Gaji yang ada di Dinas Pekerjaan Umum. Lalu ada BKD. Nah, BKD ini adalah Badan Kepegawaian Daerah. Lalu ada DPKAD. Nah, DPKAD ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Lalu ada Bank BJB, yaitu Bank Jabar Banten. Lalu ada SPP. SPP kepanjangan dari Surat Permintaan Pembayaran, dan SPM Surat Perintah Membayar. Lalu ada PA, yaitu pengguna anggaran, dan ada SP2D, yaitu adalah Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, yang pertama adalah kita mulai dari bagian SKPD. Nah, bagian SKPD atau Bendahara Gaji pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan gaji induk seperti daftar gaji, rekap daftar gaji, daftar potongan, dan dokumen pendukung lainnya untuk diperiksa kelengkapannya di bagian BKD. Nah, setelah semua diperiksa atau diteliti kelengkapan bagian, Bendahara Gaji membuat SPP, SPM, surat penggunaan pertanggungjawaban, PA. Dan dilanjutkan membuat data gaji PNS. Nah, lalu BKD ini meneliti kelengkapan dokumen perubahan gaji induk yang diajukan oleh SKPD atau Bendahara Gaji. Nah, apabila dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap, BKD mengentri perubahan gaji induk dan sebaliknya. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka meneliti kembali kelengkapan dokumen. Nah, lalu selanjutnya, jika semua dinyatakan dengan lengkap, bagian DPKAD akan menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari sejak SPM diterima. Nah, lalu selanjutnya
DPKAD mencetak SP2D sebanyak 5 lembar. Nah, lembar pertama dikirim ke bank, lembar kedua diarsip oleh bendahara pengeluaran pembantu, lembar ketiga diarsip oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan lembar keempat diarsipkan oleh pejabat penata keuangan SKPD, dan lembar terakhir atau lembar kelima untuk SKPD. Nah, lalu selanjutnya adalah meneruskan surat perintah membayar uang, surat permintaan pembayaran dan lampirannya lalu ditandatangani. Lalu selanjutnya dokumen yang diterima bendaharawan gaji diregister dan dicatat dalam buku besar pegawai. Lalu bendahara gaji mempersiapkan cek kemudian mencarikannya di bank. Lalu yang terakhir menyerahkan sejumlah uang pegawai yang sudah menandatangani bukti pembayaran gaji. Nah, eh, selama pelaksanaan praktik magang, penulis tidak menemukan masalah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Segala bentuk proses penerbitan SP2D sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, dalam flowchart ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Nah, kelemahannya itu jika salah satu jika salah satu proses dokumen atau apapun itu tidak lengkap, maka harus diulangi lagi ke sebelumnya. Dan kelebihannya itu semua 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 yang semua yang dijelaskan di flowchart ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, lalu di sini ada rekomendasi. Selama pelaksanaan magang, penulis tidak menemukan permasalahan yang memberatkan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan pada subbagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Jadi, penulis tidak memiliki rekomendasi apapun. Namun, penulis berharap agar selama masa PPKM, seluruh aktivitas pekerjaan yang biasa dilakukan di kantor agar selalu jaga dan tetap optimal walaupun dilakukan di rumah. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.